Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat serta karunia kepada kita, sehingga Allah masih memperkenankan menikmati indahnya dunia. Jangan lupa bersyukur, dan insya Allah jangan lupa bahagia. Salawat teriring salam marilah kita sanjung agungkan kepada junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita dipertemukan dengan Rasulullah nanti di akhirat, dan sudi kiranya mudah-mudahan pula Rasulullah mau memberikan kita syafaat nanti di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini sedikit ingin berbagi dan memberikan nasihat khususnya untuk diri sendiri, umumnya untuk pemirsa channel YouTube yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perlu diingat bahwasanya media sosial ini bisa memberikan kebaikan pada hakikatnya. Dulu sebelum merambah menjadi YouTuber, sedikit cerita ya. Sebelumnya tidak tertarik, nggak ada niat untuk menjadi YouTuber. Sudahlah jadi ustadz kampung saja, sudahlah cukup mengajar di yayasan saja, sudahlah cukup menterapi pasien-pasien saja. 2010 awal mula mengenalkan terapi ruqyah kepada pasien-pasien. Alhamdulillah sampai sekarang tidak ada terbesit ingin menjadi YouTuber. Ada pasien-pasien menyarankan, Ustadz kenapa nggak jadi YouTuber aja, lumayan loh, biar terkenal. Masya Allah. Kalau bisa jangan terkenal ya, karena ujian terkenal itu jarang yang lulus. Banyak jarang sekali yang lulus. Mengapa? Susah. Sebenarnya nggak enak jadi orang terkenal. Nah, Ustadz belum terkenal aja makanya bilang nggak enak. Coba kalau sudah terkenal, enggak. Sempat berpikir, mengapa jadi akhirnya menjadi seorang boleh dikatakan YouTuber? Tidak bisa dipungkiri, teknologi semakin maju. Dengan dakwah media sosial ini semakin banyak yang melihatnya. Ustadz, kiai, bahkan Nabi dan Rasul pun hanya diberikan oleh Allah risalah untuk mendakwahi ketauhidan, mendakwahi kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Boleh jadi mereka dulu usaha ikhtiarnya jalan kaki mendatangi dari kampung ke kampung, dari kota ke kota, menyeberang lautan. Akan tetapi tidak sekarang. Bahkan di kamar pun kita bisa berdakwah. Dimanapun kita bisa berdakwah. Kenapa? Karena medianya ada. Alangkah baiknya jikalau media sosial ini kita gunakan untuk perkara hal yang baik-baik saja. Setelah ditelusuri, Masya Allah, banyak kebaikannya manakala kita mau mengambil kebaikan di dalam media sosial ini. Seperti berdakwah, mengaji, baca Quran, memberikan tutorial kebaikan-kebaikan. Bukan hanya orang tetangga kita saja yang melihatnya, tapi seluruh kampung, se-Indonesia, bahkan seluruh dunia dengan channel ini. Mudah-mudahan bisa mengambil pelajaran yang baik. Akhirnya berbuah amal yang insya Allah amal ini akan terus menerus menjadi amal jariah. Kenapa? Karena ia akan ditonton oleh pemirsanya. Itu awal ketertarikan. Ditambah lagi yang kedua, bukan hanya selebritis saja yang menjadi YouTuber, tapi ustadz pun sudah merambah menjadi YouTuber. Kalau saya bukan ustadz, hanya sebatas
memberikan motivasi diri untuk menjadi penyampai dai saja. Kalau ustadz, labelnya mungkin ustadz kampung, hanya mengajarkan Iqra, alibata, Quran sebisanya. Tapi mudah-mudahan dengan sedikit ilmu ini cuma satu yang diharapkan, semoga bermanfaat untuk orang banyak. Karena kata Rasulullah SAW, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia, saya, pemirsa semua, adalah orang yang dapat memberikan manfaat untuk orang lain. Menjadi dokter, dia belum dikatakan sukses manakala ia belum bermanfaat untuk orang lain. Menjadi polisi, belum menjadi polisi yang dikatakan sukses sebelum polisi itu bermanfaat untuk orang lain. Sama, ustadz sukses, belum dikatakan ustadz itu sukses sebelum ia bermanfaat untuk orang lain. Maka hakikat sukses itu bukan dihitung berapa mobilnya, berapa luas rumahnya, berapa hektar tanahnya, lihat istrinya cantik atau tidak, bukan. Tapi bermanfaat atau tidak ilmunya untuk orang banyak. Boleh jadi kita anggap rendah, pemulung, tukang becak, tapi dengan tenaganya, boleh jadi dengan kebaikannya dia memberikan manfaat untuk orang di sekitarnya. Boleh jadi dia yang lebih sukses di antara kita semua. Maka mulailah terjun ke dunia YouTuber untuk media dakwah. Hanya ala kadarnya, hanya sebatas bicara seperti ini saja. Toh yakin bahwasanya hidayah itu milik Allah, bukan milik Pak Presiden, Pak Gubernur, Pak Bupati, atau milik saya sendiri. Tidak, tapi milik Allah. Tugas dai hanya menyampaikan kabar peringatan saja. Toh hidayah hanya milik Allah. Mudah-mudahan channel ini bermanfaat dan menjadikan asbab hidayah, sehingga pemirsanya mau taat kepada Allah, pemirsanya mau beribadah kepada Allah, pemirsanya mau bertobat kepada Allah. Yang tidak bisa dipungkiri, mengapa ada keinginan juga untuk menjadi YouTuber. Khusus saya, terapis, peruqyah, bisa dipungkiri bahwasanya dukun pun sudah menjadi YouTuber. Mudah-mudahan channel ini menjadi penyeimbang dari sudut pandang paranormal plus sudut pandang terapis ruqyah. Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran untuk kita agar tidak gampang percaya terhadap apa yang diberikan informasi oleh bangsa jin. Jangan diberikan sesuatu keyakinan dan percaya kepada bangsa jin. Hal yang pertama yang harus kita miliki oleh seorang muslim kepada bangsa jin, cukup imani bahwa mereka ada di tengah-tengah kita. Selesai. Jangan ditambah-tambah, jangan didramatisir, jangan dikepoin. Katanya jin itu bisa ini dan itu. Diberikan sesuatu sehingga orang itu mendapatkan kekuatan yang lebih. Ingat, perlu dicatat, jin itu hanya kuat sesama pemujanya saja. Di hadapan orang beriman, jin tidak ada apa-apanya. Maka orang yang mengambil perlindungan jin, sesungguhnya dia adalah orang yang paling lemah. Orang yang kuat adalah orang yang menyandarkan dirinya langsung ke Allah. Barang siapa yang menyandarkan dirinya ke tembok, takut harapan temboknya rubuh. Barang siapa yang menyandarkan dirinya ke kursi, takut kursinya patah. Menyandarkan dirinya kepada orang hebat, orang kuat. Orang hebat, orang kuat juga punya keterbatasan karena dia makhluk Allah, sifat makhluk Allah. Allah adalah dhaif, lemah, gak punya apa-apa.
Tapi barang siapa yang dia menyandarkan diri bertawakal kepada Allah, barang siapa yang Allah jaga, tidak ada satu makhluk pun yang bisa menyakitinya. Barang siapa yang Allah buka hijabnya dengan seekor serangga pun dia akan terbunuh. Maka ini menjadi penyeimbang dari channel-channel paranormal yang ada di sekitar kita. Bahwasanya jangan heran ketika orang itu bisa berjalan di atas air. Jangan heran ketika orang itu bisa terbang. Karena jin setan pun bisa melakukan itu. Tapi lihat kepribadian. Apakah dia taat kepada Allah? Apakah dia tidak taat kepada Allah? Apakah dengan ilmunya dia dapat memberikan kebaikan kepada sesama? Apakah tidak memberikan kebaikan? Saya tidak habis pikir. Dulu jin itu menjadi tabu. Ada kekhawatiran, ada ketakutan. Sekarang jin diburu. Dia datangi tempat-tempat angker. Dia datangi tempat-tempat yang banyak jinnya. Untuk apa? Setidaknya membuat konten YouTube sehingga terlihat menarik. Dan alhamdulillah masyarakat kita pada hobi nonton yang gaib-gaib, penasaran dengan yang gaib-gaib. Tapi hati-hati, awas lupa bahwa apa yang disampaikannya, apa yang diucapkannya, dia akan balut dengan berbagai macam kedustaan. Kata Rasulullah, jin itu sedikit sekali berkata benar. Sedikit sekali berkata benar. Satu kata benar dia akan balut dengan 1000 kedustaan. Dia akan balut dengan 1000 kedustaan. Makanya hati-hati. Apalagi menjadikan mereka sebagai fitnah. Di dalam surat Al-Jin Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa." Sesungguhnya ada dari kalangan manusia bekerja sama dengan kalangan jin. Fazaduhum rahaqa. Akan tetapi jin akan membuatnya semakin terpuruk, semakin tersesat. Maka ketika channel-channel ini dipublikasikan, diupload, banyak pemirsanya, jebret subscribernya jutaan. Gak tanggung-tanggung, jutaan, penasaran. Lihat komen-komennya, Masya Allah. Ada komen yang boleh belajar enggak, buka aura, buka mata batin. Apalagi bagaimana cara melihat jin. Apalagi bisa enggak transfer qadam jarak jauh. Masya Allah. Boleh jadi si ustadznya paham hakikatnya, tapi si pemirsanya tidak paham. Ini yang kadang jin menipunya. Maka ustadz-ustadz yang mempunyai maunah, maka ajarkan pemirsa ini untuk yang dasarnya saja sebelum masuk ke ranah yang ustadz miliki, kemampuan yang ustadz miliki. Karena boleh jadi ustadznya paham makna dan arti kesyirikan, tetapi muridnya belum tentu paham. Maka ketika saya menghadapi pasien, Ustadz katanya saya dilihat bahwa jin saya adalah jinnya wujudnya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ah sudahlah, tak usah percaya. Sekali kamu tidak bisa melihatnya, tak usah percaya. Cukup imani saja bahwa dia ada, selesai. Maka dengan fenomena terjadi viralnya, tempat-tempat angker didatangi, ditelusuri. Boleh jadi hanya sebatas bukan hanya memberi informasi bahwa ini adalah ladang duit. Nah,
Di channel YouTube katanya punya uang, ada penghasilan uang. Masya Allah. Tapi mudah-mudahan saya sendiri dan ustadz-ustadz yang lain bukan hakikatnya seperti yang diharapkan uang, tapi benar-benar dakwah ya. Mudah-mudahan pula kita dapat memberikan edukasi yang baik dari channel-channel YouTube kita. Ingat, di channel YouTube ini ada pahala jariah manakala yang diupload adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang bisa menghantarkan ketaatan, sesuatu yang bisa menghantarkan orang lain dapat berbuat baik. Tapi ingat, channel YouTube ini boleh jadi menjadi bumerang kita. Karena apa? Karena ia akan menghasilkan dosa-dosa dan dosa, bahkan dosa jariah. Manakala yang diupload sesuatu yang negatif, sesuatu yang bisa menghantarkan kepada kemaksiatan, sesuatu yang bisa menghantarkan kesyirikan kita kepada Allah. Demikian saja sedikit nasihat untuk kita semua, terkhusus untuk diri saya sendiri. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.